semuanya, selamat datang di podcast Manajemen Lintas Budaya. Kali ini kita udah bareng sama Mas Jul Fikri yang sekarang lagi tinggal di Australia nih. Kita bakal ngobrol seru soal gimana sih rasanya hidup di sana, mulai dari budaya, lingkungan, sampai dunia kerjanya. Langsung aja ya. Halo Mas, gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar di sana? Sebelumnya terima kasih karena sudah mau menyempatkan waktunya buat ngobrol di sini. Kalau boleh tahu, Masnya udah berapa lama tinggal di Australia? Hampir 20 tahun. Kira-kira di daerah mana? Soalnya kan tiap kota punya karakter sendiri-sendiri ya. Ya. Kebetulan Om tinggalnya di Melbourne. Terus waktu pertama kali menginjak kaki di sana, gimana tuh perasaannya? Lebih ke excited banget atau malah agak canggung karena suasananya beda jauh sama Indonesia? Jelas excited karena tempo hari itu kan buat ngurangin pengangguran di Indonesia. Jadi makanya kabur ke luar negeri. Iya. Oke, sekarang saya mau nanya nih Om, terkait lingkungan dan budaya di sana ya, tepatnya di Australia. Nah, kalau dibandingkan dengan kehidupan di Indonesia, menurut Mas, hal apa sih yang paling terasa berbeda dari budaya di Australia? Mungkin dari cara berpikirnya, kebiasaan sehari-hari di sana, atau gaya hidupnya? Semuanya beda jauh. Kalau kita lihat dari sisi pola pikir, di sini kita lebih istilahnya realistis. Ya gitu kan ininya. Terus pola pikir dari anak kecil pun itu udah dididik mandiri. Jadi anak kecil di sini dari umur 2 tahun, 1 tahun itu udah nggak tinggal sama orang tua ini gitu kan. Sementara remaja begitu udah 19 tahun masih tinggal di rumah orang tua, itu sering diledekin teman. Karena dianggap kita belum mampu. Yeah. Nah, kalau di Indonesia kan orangnya cenderung hangat dan suka kebersamaan ya. Sedangkan di Australia itu katanya lebih menghargai privasi. Kalau Mas sendiri merasakan perbedaan itu nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kehangatan sama privasi itu thin line, itu ada batasnya gitu kan. Kita bisa tetap berhangat sama teman sama orang lain, tapi tetap menjaga norma-norma privasi masing-masing. Ya gitu kan. Walaupun sedekat apapun kita sama teman kita, gitu kan, apa segala teman kerja, teman nongkrong apa segala macam, tapi privasi itu kita harus tahu batasnya di sini. Jadi ada hal-hal kayak orang di Indo kan, kalau orang kerja selalu nanyain gaji berapa gitu segala macam, di sini enggak. Iya. Itu privasi orang, misalnya gitu kan. Oke. Kalau dalam kehidupan sosial, apakah Mas merasa masyarakat di Australia nih, terlebihnya masyarakat lokalnya itu lebih terbuka pada perbedaan? Perbedaan yang dimaksud ini tuh kayak perbedaan ras atau agama gitu, mereka lebih terbuka atau justru malah sebaliknya, Mas? Sangat terbuka, karena Australia ini sebenarnya mirip kayak Amerika. Mereka ini negaranya negara ini migran gitu. Australia tanpa migran itu stop. Itu sampai saking kekurangan tenaga kerja, itu makanya banyak ini anak-anak WHV, backpacker apa segala macam ke sini itu karena Australia itu kekurangan tenaga kerja. Dan etnis di Australia itu hampir banyak banget gitu kan. Di lingkungan kerja aja sekian negara gitu kan ininya. Justru kayak Indonesia itu yang kurang banyak ininya migrannya. Dan jadi mereka open minded gitu ya, lebih open minded. Banget. Iya. Jadi easy-nya gitu kan. Kita nge-blend di sini itu gampang. Tinggal emang sih ujung-ujungnya tergantung ke karakter masing-masing ya. Misalnya gitu kan. Iya, dimanapun kita hidup, karakter kita itu tetap itu yang nentuin kita gimana kita secepat apa kita bisa nge-blend sama orang ini segala macam gitu. Cuman basically kalau orang Australia itu open misalnya gitu. Karena Om dulu juga waktu baru datang itu juga bukan di kota Melbourne, tapi di suburb yang itu 4 jam dari Sydney dulu. Ini. Jadi kayak kota kecil kayak gitu, tapi orang tetap ini gitu kan, welcoming misalnya gitu. Kalau ngomongin soal budaya nih Mas, ada nggak sih kayak hari di mana hari-hari penting kayak festival gitu di sana? Kalau di sini kan banyak ya kayak festival budaya per daerah gitu. Ya.
Di sini itu festival itu nggak banyak. Di sini ada cuman kita libur terpanjang itu cuma 2 hari. Itu kalau Easter. Kalau di kita itu Paskah ya. Ini libur Natal di sini cuma 1 hari. Justru di sini kita ada hari libur kalau lagi grand final itu football. Justru kalau lagi ada acara football itu kita libur, biasanya gitu kan. Tapi untuk hari-hari keagamaan apa segala macam itu cuma Natal doang, tanggal 25, 26 itu libur. Setelahnya itu gak ada. Karena di sini libur itu di sini mahal jatuhnya. Iya. Jadi festival-festival itu tergantung dari sisi mana dulu nih festivalnya, dari sisi yang kebudayaan atau dari ini apa event-event apa segala macam gitu kan. Festival kan banyak jenisnya, ya kan. Kalau untuk festival orang-orang hiburan apa segala macam, Melbourne terutama itu banyak, ya, gitu kan. Ada Mayer Music Festival segala macam gitu kan ini ya. Ya musik-musik apa segala macam di Melbourne banyak, itu. Tinggal tergantung festival apanya loh. Kalau umpama kayak di kita kayak Maulid apa segala macam itu nggak ada di sini. Oke, terus kalau waktu pertama kali ke sana tuh susah nggak sih Mas kayak ngerti aksen mereka gitu, kayak dengerin aksen mereka kan pasti susah ya. Itu menurut Mas sendiri gimana waktu pertama kali ke Kalau sana? awal-awal iya gitu kan. Cuman kan tinggal tergantung kitanya aja, bisa gitu kan kita sebesar apa kemauan kita mau ngeblend sama culture di sini, gitu kan. Ada juga dulu teman Om dulu, udah 1 tahun juga masih susah, isinya gitu kan. Ini cuman tinggal tergantung kita, eagernya kita itu kemana gitu arahnya gitu kan dulu. Ininya dulu kayak Om dulu baru datang 4 orang sama teman 4 orang, cuman Om lebih banyak gabung sama bule, ya gitu kan. Karena kalau gabung sama teman-teman doang, pulang-pulang justru pintar bahasa daerah lain, ya kan. Jadi gitu. Jadi bahasa Inggris tuh nggak susah sebenarnya, gitu kan. Tinggal tergantung atmosfer kita, lingkungan kita. Jadi kalau kita di sini itu mau nggak mau karena atmosfer kita semuanya orang bahasa Inggris, kita harus keep up. Kalau nggak ya kita rugi sendiri. Itu tinggal tergantung gimana cara kita bawa diri, lihat kita ke depannya mau gimana, gitu. Ya, terus untuk kayak komunikasi gitu kan kalau orang Indonesia biasanya tuh lebih mentingin kayak perasaan lawan bicaranya ya. Kalau di Australia tuh gimana Mas? Di Kayak sini waktu kita lebih fair-fair aja isinya gitu kan. Ini ya di sini justru nggak orang terlalu banyak ego apa segala macam, minum perasaan itu enggak. Selagi kita treat orang fairly, istilahnya kan udah isinya gitu kan. Itu. Tapi kalau orang istilahnya nggak fair, tentunya di sini kita lebih stand up juga sama ininya yang hal-hal gitu. Ininya. Kalau Indo kan oh nggak enak sama ini, nggak enak ini sama sini, di sini nggak, istilah gitu kan. Ininya istilahnya kita lebih ke individualis. Tapi tentunya masih ada norma-norma tertentu sampai batas-batas tertentu. Gitu. Cuman secara umum kita lebih istilahnya ya straightforward aja ya. Misalnya gitu. Menurut Mas, masyarakat Australia lebih terbuka nggak kalau kita punya pendapat yang berbeda? Atau ada batas-batas tertentu? Di sini kita sangat terbuka untuk ini apa sama pendapat misalnya gitu kan. Udah itu tergantung dulu lingkungan kita. Kita ngomong masalah beda pendapat itu dari sisi mana dulu? Dari sisi pergaulan sehari-hari atau dari lingkungan kerja? Karena dari lingkungan kerja sama sehari-hari tentu beda, ya kan? Kalau lingkungan sehari-hari namanya kita berteman, teman itu kan biasanya karena ada common ground, ya. Jadi kalau persilihan sama teman tentu beda kita cara menyikapinya dengan ini apa persilihan di tempat kerja. Jadi dari sisi mana dulu? Kalau dari pengalaman Mas pribadi, ada nggak momen tertentu yang bikin Mas kayak sadar kayak, oh ternyata cara pandang orang Australia tuh beda banget ya sama kita di Indonesia. Ada. Terutama kalau lihat orang-orang tua di sini. Nah, gitu kan. Di sini yang paling beda sama di Indo itu cara seorang anak itu memperlakukan orang tua, gitu. Jadi begitu orang tuanya udah tua di sini, itu jarang itu ini apa anaknya yang merawat orang tua. Orang tua udah taruh di panti jompo udah selesai. Misalnya gitu kan ininya.
Jadi apple culture di keluarga itu jauh beda gitu. Jadi kayak seorang anak juga kalau udah umur 20 tahun, kalau masih tergantung sama orang tua, mereka udah jadi di bahan ledekan teman gitu. Jadi mereka begitu 18 tahun, mereka berusaha gimana caranya udah mandiri. Mereka kerja, mereka kuliah apa segala macam, itu orang tua banyak yang tidak membiayai. Jadi kalau mereka kuliah, di sini itu government itu ada namanya hack. Hack itu pinjaman dari pemerintah. Jadi kalau umpama ada adik mau kuliah, gitu kan, udah nggak ditanggung orang tua, tapi mau kuliah, ya udah, government minjamin. Oke, umpama biaya per tahun 100 juta, kuliah selama 3 tahun 300 juta. Jadi minjam sama pemerintah buat biaya kuliah. Nanti bayarnya begitu udah kerja, nyicilnya sebesar apa? Sebesar kemampuan. Kalau umpama ternyata gajinya cuma 1 juta, biaya hidup 500 ribu, bisa mampunya cuma 100 ribu per bulan, ya udah. Itu selagi ada etikat baik buat bayar. Jadi gitu di sini. Ini ya. Kalau soal pekerjaan nih Mas, budaya kerja di sana kayak gimana sih? Lebih ke profesional banget atau justru fleksibel? Sangat profesional. Iya. Terutama kalau kita bicara tentang leadership tim ya, kebetulan Om juga leadership di sana. Itu kalau umpama kita sama anak buah itu, kita seorang manajer itu benar-benar harus mendengarkan bawahan. Beda sama di Indo. Di Indo yang namanya kita manajer, kita harus ya udah sama anak buah gitu sepanah gitu kan. Di sini kebalikan. Gitu. Jadi tugas di sini untuk seorang supervisor atau manajer itu support bawahan kita. Gimana caranya biar kerjaan bawahan kita itu enak, gampang. Itu jadi di sini kita sangat profesional. Kita ngomong sama anak buah aja, kita nggak bisa sembarangan. Itu satu patah kata kita salah pemilihan kata, itu kita bisa disu. Ini. Jadi di sini code of conduct kerjanya itu benar-benar strict. Isinya. Itu kita bercanda sama teman pun ada teman yang lain yang dengar bercandaan kita, menurut dia itu udah melanggar dari code of conduct, kita bisa dilaporin. Itu. Ini padahal orang nggak ada urusan sama kita, karena kita lagi bercanda sama orang lain. Jadi di kerjaan itu memang pada dasarnya sih tergantung ke tempat kerja masing-masing. Ya namanya kalau kita kerja di corporate world itu benar-benar tergantung ininya, corporate-nya gimana, rule engagement-nya gimana, gitu kan. Tapi kalau kita di corporate world kita benar-benar sangat profesional, gitu, banget malahan. Ini ya. Iya. Kalau boleh tahu, waktu pertama kali Mas kerja di sana tuh proses adaptasinya gimana ya? Ada pelatihan atau orientasi khusus supaya bisa ngerti cara kerja mereka atau langsung terjun aja? Di sini setiap kita kerjaan di kerjaan baru, kita itu ada namanya itu induction. Induction itu namanya itu kalau di kita itu pengenalan tempat kerja, gitu kan. Jadi induction itu kita melingkupi dari pengenalan ini tempat kerja sampai istilah di mana dapur, di mana tempat makan, segala macam itu benar-benar itu dulu istilah gitu kan. Hari pertama masuk kerja kayak gitu. Baru hari kedua kita training orang gitu kan. Kita cek assessment skill mereka, baru kita training mereka kerja. Kita liatin kerjaannya gimana itu. Jadi setiap kerjaan baru pelatihan itu wajib. Itu karena itu menyangkut keselamatan. Ya, di sini yang namanya work safety itu benar-benar dijunjung tinggi. Masalahnya kalau umpama ada kecelakaan, ada orang sampai hilang 1 jari, umpama 1 ruas jari aja, itu bisa ke company itu bisa denda sampai 6 miliar kalau dirupiahin. Dan yang bersangkutan kalau dia sampai cacat, itu bisa sampai seumur hidup ditanggung. Jadi di sini itu pengenalan kerja itu wajib.
Kalau hubungan sama atasan di sana tuh gimana? Lebih kaku dan formal kayak di kantor-kantor besar atau justru santai dan akrab gitu? Kita tergantung kalau di lingkungan kerja, di kantor juga, kita juga yang namanya orang banyak, kan nggak semuanya bakal akrab, gitu kan. Jadi tergantung level kita keakraban sama masing-masing individual, gitu kan. Kalau untuk individu yang kita istilahnya deket, kita istilahnya ngomong biasa aja, istilahnya gitu. Bercanda biasa, istilahnya gitu kan. Cuman kalau cuman relasi kerja, itu strictly benar-benar harus profesional, gitu. Karena eh, kita salah pilihan kata pun itu implikasi pengertiannya bisa beda, gitu. Dan semua yang berhubungan dengan hal-hal kayak gitu, kalau kita sempat sampai kirim email dokumentasi, itu udah ada landasan hukum. Jadi kita kirim email pun sama relasi kerja, kita benar-benar harus double check, benar nggak pemilihan kata kita. Jangan sampai kalau kita kirim email, ternyata implikasi pilihan kata kita itu bisa menyimpang yang lain, itu bisa diinterpretasikan ke lain, itu bisa kita bisa yang kena. Gitu. Kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat di tempat kerja, biasanya diselesaikan dengan cara seperti apa? Apakah lewat diskusi terbuka atau lebih formal? Tergantung. Kalau umpama kita ada perselisihan di tempat kerja, itu tergantung level ininya dulu. Kita berselisihnya dengan siapa dulu, gitu kan. Kalau kita dengan satu level kita coba selesaikan biasa aja. Walaupun dengan atasan gitu juga, misalnya gitu kan. Tapi tentunya itu selalu formal, gitu. Karena segala sesuatu di lingkungan kerja, khususnya kalau kita di perusahaan gede, korporasi, kita itu harus semuanya profesional. Gitu. Jadi kalau umpama ada anak buah kita yang selisih pendapat gitu kan, ininya, Om biasanya udah, kalau ada orang selisih pendapat, tentu ada dua versi cerita dong. Versi cerita si A, cerita versi si B. Mereka berselisih pendapat tentunya karena cerita si A, si B itu tentu ada yang nggak sama. Dari sanalah tugas kita sebagai atasan cari tahu mana yang benar. Ada saksi nggak? Kita cek kamera. Jadi kayak di tempat kerja Om itu kita setiap 10 meter itu ada kamera. Jadi semua kegiatan itu bisa dimonitor. Jadi kalau umpama ada si A bilang begini, si A bilang begitu, dari kamera kita bisa ikutin. Benar nggak? Make sense nggak apa yang dia bilang? Gitu. Ini ya. Tapi kalau kita sama atasan, perselisihan sama atasan, atau perselisihan yang satu level sama kita, itu kita selalu komunikasinya lewat email dulu. Atau kita ngobrol face to face, habis itu kita follow up dengan email. Karena apa? Kalau kita nggak dokumentasikan lewat email, nanti begitu selanjutnya mau mediasi lagi atau segala macam, masih nggak selesai. Ujung-ujungnya kan berebut omongan nanti. Si Eca bilang begini, temannya bilang begini, tapi kan saksi nggak ada. Akhirnya apa? Adu mulut. Jadi kalau umpama kita ada perselisihan dengan teman satu level atau atasan, begitu kita habis tatap muka ngomong face to face, kita langsung kirim email. Tuh. As per our conversation earlier, bla 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 bla, itu kan ini nih hasil bahasan kita, ini yang kita obrolin. Dan yang bersangkutan itu wajib respon. Itu sebagai acknowledgement bahwa oke, benar apa yang lo bilang di email itu memang benar yang kita omongin tadi. Kalau enggak, email itu bisa jadi enggak valid karena yang bersangkutan tidak mengakui kalau itu yang dibicarakan sebelumnya, gitu. Kalau dari pengalaman Om sendiri, pelajaran berharga apa yang paling bisa diambil dari budaya kerja di Australia? Budaya kerja di Australia yang paling beda sama di kita itu profesional. Jadi time management kita itu kita benar-benar harus on time, gitu kan. Om aja, kalau ada anak buah yang telat, kita start jam
6 kerja. Ada anak buah yang baru datang jam 6 lewat 1 menit, 2 menit, itu udah Om panggil. Gitu. Karena kita start jam 6 kerja, Eca datang jam 6, tank itu hitungannya udah telat. Gitu. Jadi 5 menit sebelum kerja mulai, anak buah itu udah ready. Jadi begitu jam 6 kerja atau jam 8, jam 9 kerja, itu kenapa? Karena itu waktunya kita udah mulai dibayar. Gitu. Jadi kalau umpama kayak Om kerja gitu kan, harusnya pulang kerja jam 2 siang. Kalau Om sampai 15 menit late karena kerjaan, ya udah, company harus bayar. Gitu. Jadi di sini itu benar-benar profesional dan waktu itu dihargain. Kalau kita lagi istirahat, walaupun sama teman kerja pun, Om selalu bilang sama teman kerja, lagi istirahat, setengah jam istirahat, break, ada teman mau ngomong kerja, Om selalu bilang, oh maaf, lagi break, kalau mau ngomong masa kerjaan nanti. Tapi kalau mau ngomong masalah lain, ayo ngobrol. Jadi walaupun sama atasan pun, begitu dia butuh sesuatu, kita lagi istirahat, dia cuma bilang, nanti habis istirahat, tolong ini temuin saya ya. Karena dia tahu, kalau dia ngomong masalah kerjaan, masalah istirahat, ya udah, dicuekin aja. Dan walaupun dia bos besar, itu nggak berhak. Justru kalau dia mau maksain kita lagi istirahat, ngomong masalah kerjaan, kita sebagai atasan juga bisa dituntut anak buah. Gitu. Jadi benar-benar waktunya kerja, waktunya istirahat. Jadi benar-benar dibedain. Gitu. Ininya. Next. Baik, karena sesi pertanyaannya sudah selesai, terima kasih banyak kepada Mas Jul Fikri atas waktunya dan cerita-cerita menariknya hari ini. Dari obrolan ini kita bisa belajar bahwa adaptasi budaya itu nggak mudah, tapi selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari dari setiap pengalaman. Buat teman-teman pendengar, semoga episode kali ini bisa bermanfaat dan bisa membuka wawasan baru tentang kehidupan di luar negeri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, baik. Makasih Om. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Bye. Terima kasih.